Untuk berbincang pagi hari ini, kami sudah terhubung dengan Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi Mas Riki, selamat Ya, pagi Adex Channel. oke. Terima kasih Mas Reza sudah bergabung bersama kami di Market Buzz kali ini. Bicara mengenai satu bahasan yang biasanya kita kemudian akan kemukakan begitu menuju earning season, khususnya untuk saham-saham blue chip. Menurut Anda seberapa menarik dan sejauh mana potensial upside ini kemudian akan terjadi di saham-saham berbasis blue chip, Mas Reza? Ya, biasanya kan ketika earnings season ya, ketika earnings season atau musim rilis laporan keuangan, biasanya pelaku pasar itu kan punya ekspektasi yang cukup tinggi gitu kan, bahwa eh, laporan atau kinerja dari para emiten itu akan membuahkan kinerja yang baik gitu. Nah, apalagi sampai dengan saat ini kan kalau kita lihat sebagian besar memang masih mencatatkan kinerja yang baik ya, gitu. Walaupun kita tahu bahwa perekonomian nasional itu kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan juga tidak terlalu signifikan kan itu, tapi sejumlah emiten itu masih bisa mencatatkan kinerja yang baik gitu. Nah, sampai dengan Q3 pelaku pasar itu masih memiliki ekspektasi bahwa kinerja emiten sampai dengan Q3 itu masih bisa membukukan kinerja yang baik gitu. Itulah yang mengapa sebelah saham-saham itu masih diekspektasikan masih bisa bertumbuh gitu. Nah, terus kemudian di sisi lain juga kalau kita lihat sentimen dari global terkait dengan penurunan ekspektasi penurunan tingkat suku bunga Fed ya, terus ditambah lagi dengan akan adanya pelantikan presiden wakil presiden terpilih gitu kan. Apalagi kalau kita lihat dari nama-nama menteri yang sudah masuk itu juga tampaknya memberikan respon positif dari pelaku pasar. Itu yang membuat pergerakan dari market kita dari IHSG itu masih menunjukkan adanya kenaikan. Baik, artinya secara makro begitu banyak isu-isu positif yang membuat kinerja ataupun mungkin pergerakan dari IHSG setidaknya yang tercapture kemarin menguat begitu ya, 1%-an. Oke, kalau kita bicara spesifik mengenai sektornya sendiri perbankan, mungkin dinilai menarik juga ya menghadapi earning season ini, Mas Reza. Iya, pekerjaannya kan kan biasa kalau kita lihat perbankan itu kan menjadi salah satu sektor yang menjadi leading ya, kalau kita bisa katakan seperti itu ya, karena hampir semua transaksi yang ada di perekonomian kita itu kan banyak pasti akan banyak menggunakan jasa layanan perbankan kan. Nah, sehingga kalau kita lihat perbankan ini menjadi tolak ukur bagi pertumbuhan kinerja para emiten gitu. Jadi ketika pelaku pasar melihat bahwa kinerja dari perbankan itu masih bisa bertumbuh, maka diharapkan kinerja emiten lainnya pun juga bisa bertumbuh gitu. Ini yang dilihat oleh pelaku pasar. Oke, jika kemudian pelaku pasar melihat bahwa BBCA dan juga BBRI menarik, sebetulnya kalau dilihat dari valuasinya seberapa menarik dan potensi untuk kemudian naik begitu during earning season nanti untuk BBCA dan juga BBRI seperti apa, Mas Reza? Ya, kalau dilihat dari kinerja kedua bank tersebut ya, BBRI dan BCA ini kan masing-masing memang punya segmen masing-masing ya. Mhm. Seperti misalkan BBRI kuat di UMKM, terus kemudian BCA memang kuat di retail gitu kan, dengan pertumbuhan nasabah yang cukup baik. Nah, pelaku pasar tentu melihat gitu ketika kinerja dari kedua perbankan ini masih bisa bertumbuh, kemudian dari sisi penyaluran kredit itu juga masih menunjukkan adanya peningkatan, maka diharapkan tentu akan berimbas ke kinerja operasional maupun kinerja keuangannya kan. Secara valuasi seperti apa, Mas Reza, untuk kedua saham ini? Valuasi memang pelaku pasar cukup cukup memberikan valuasi yang tinggi ya terhadap kedua perbankan tersebut sih, Mas. Jadi kalau misalkan BRI gitu kan, BRI mungkin kalau kita lihat kalau kita ambil dari sisi dari sisi konsensus gitu ya, itu mungkin BRI konsensus di level mungkin antara sekitar 8.000 hingga 9.000 gitu kan. Kemudian untuk berikutnya untuk BCA gitu kan. Nah, kalau kita lihat BCA kalau kita lihat dari
apa namanya, kalau kita lihat dari konsensus di mana di pelaku pasar, ya mungkin BCA mungkin bisa dekati level antara 12 ya 12 sampai dengan 12.500 ya seperti itu. Mhm. Artinya berarti ini secara harga gitu masih di harga yang menarik kalaupun memang bisa masuk ke dua saham ini begitu ya untuk BBRI dan juga BBCA karena melihat target price yang tadi sempat Anda sampaikan Mas Reza. Oke, kalau kita lihat ke saham-saham berbasis BUMN Mas Reza, kalau kita lihat ada Telkom dan juga Semen Indonesia, seberapa menarik kedua saham ini untuk bisa dicermati oleh pelaku pasar? Ya, kalau untuk Telkom kita melihatnya sebenarnya kalau dari sisi pertumbuhan pelanggan ini kan kinerja dari Telkom itu memang lebih banyak ditopang oleh kinerja dari Telkomselnya ya, gitu kan. Apalagi dengan pertumbuhan jumlah pelanggan yang yang kita lihat cukup baik ya, walaupun kalau kita lihat juga dari sisi persaingan di industri telekomunikasi ini kan cukup apa namanya cukup ketat ya gitu. Nah, kalau untuk Telkom sendiri kita menargetkan Telkom itu di level antara 3.300 ya, 3.300 sampai dengan 3.350 ya kalau untuk Telkom. Terus kemudian kalau untuk SMGR ya kan sebagai supporting industri ya gitu. Artinya dia mensupport bahan baku di industri properti gitu kan maupun konstruksi. Jadi ketika kita melihat bahwa industri properti maupun konstruksi itu mengalami peningkatan, maka yang kita harapkan adalah pangsa pasar dari SMGR ini bisa ikut meningkat juga gitu kan. Karena diasumsikan bahan baku dari semen maupun bahan baku lainnya itu akan di-provide oleh semen Indonesia gitu. Sehingga kalau dari sisi valuasi sendiri kita targetkan untuk semen Indonesia atau SMGR itu di level antara 4.800 sampai dengan 4.950 Mas. Mas Reza beberapa hari ke belakang calon menteri dan juga wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran melakukan bootcamp begitu ya. Secara formasi walaupun memang belum diketok palu begitu siapa-siapa saja yang fix akan mengisi line up menteri dan juga wakil menteri. Ya. Menurut Anda sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang sudah cukup menggambarkan lah kira-kira kebijakan ekonomi ke depan untuk pemerintahan Prabowo Gibran itu akan seperti apa dan bagaimana market menyikapi ini? Iya, kalau lihat dari nama-nama yang masuk Mas ya, kalau dari nama-nama yang masuk ya mungkin mungkin tiap apa namanya tiap teman-teman pengamat atau teman-teman analis mungkin punya punya pandangan masing-masing ya gitu. Tapi Mhm. kalau dari dari kami melihatnya kebetulan nama-nama yang masuk ini kan masih ada nama-nama lama Mas. Itu artinya tidak serta-merta Presiden dan Wapres Prabowo Gibran ini mengganti semua formasi nama-nama yang ada di pemerintahan sebelumnya. Nah, jadi yang kita lihat adalah proses transmisi atau pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo itu kemungkinan diharapkan bisa berlangsung smooth gitu artinya. Artinya kebijakan yang ada pun juga diharapkan nanti bukan merupakan kebijakan yang radikal gitu. Artinya pemerintahan Prabowo Gibran kemungkinan akan melanjutkan sejumlah PR-PR yang ada di pemerintahan sebelumnya sehingga nantinya pun juga diharapkan pertumbuhan ekonomi itu masih bisa terjaga itu yang kita lihat kalau dari sisi nama-nama yang masuk Mas itu. Ya, karena bicara mengenai momentum ini kemudian menjadi satu hal yang penting, apalagi di masa transisi pemerintahan begitu. Mengapa kemudian mungkin beberapa menteri-menteri yang berada di kabinet saat ini begitu tetap dipilih untuk bisa membuat landingnya menjadi kemudian smooth begitu ya, transisi kebijakannya menjadi kemudian baik. Oke, Itu kalau ya bicara mengenai artinya ya silakan Mas Reza. ya artinya jangan sampai baca oleh investor apalagi oleh investor asing itu bahwa oh ganti pemerintahan ganti kebijakan nih itu bahwa nah itu nanti kan akan ada proses ini lagi kan akan ada proses wait and see lagi dan sebagainya. Saat ini wait and see nggak akan terlalu terjadi ya Mas ya, menurut Anda? Betul. Ya kalau dari nama-nama yang masuk kita lihat kita perkirakan mungkin mungkin enggak ya.
Oke. Mas Reza, kalau kita bicara mengenai penguatan IHSG di penutupan perdagangan kemarin, bagaimana sebetulnya Anda melihat proyeksi pergerakan IHSG di perdagangan hari ini? Oke, baik. Kalau kita lihat tadi di di awal kan Mas Vicky sudah sampaikan ya gitu bahwa kemarin IHSG sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya gitu dengan berbagai macam sentimen ya gitu. Nah, untuk hari ini kita perkirakan untuk potensi kenaikan kita melihat potensi tersebut masih cukup ada ya gitu. Nah, cuma memang yang harus diperhatikan adalah berita-berita dari Timur Tengah nih gitu Pak. Karena itu bisa saja menghambat potensi kenaikan yang ada gitu. Kalau dari sisi tren kenaikan IHSG saat ini memang IHSG setelah mengalami pelemahan yang cukup dalam ya di waktu itu di 7.400-an. Saat ini IHSG kan sudah berhasil mengalami kenaikan hingga ke level 7.700. Nah, kalau dari potensinya kita melihat masih ada potensi untuk mendekati level ke 78 hingga 7825 gitu. Hmm, Tapi balik lagi yang harus kita perhatikan adalah apakah berita-berita dari Timur Tengah ini kan masih berlangsung nih peningkatan geopolitik yang ada kan. Nah, itu apakah akan bisa menghambat akan bisa menghambat potensi kenaikan yang ada gitu. Karena ketika terjadi peningkatan tensi geopolitik di mana di Timur Tengah, maka pasti akan berimbas ke kenaikan ini kan, kenaikan signifikan dari harga komoditas, terutama oil kan. Nah, baik. ketika oil naik, yang dikhawatirkan akan adanya inflasi global akan meningkat. Gitu. Nah, padahal di sisi lain kita berharap suku bunga The Fed ini bisa turun kan gitu. Tentu The Fed pasti akan punya pemikiran kan gitu, bagaimana mungkin kita bisa menghadapi uh, di sisi lain kita ingin menurunkan tingkat suku bunga. Nah ini yang mungkin masih apa ya masih kontradiktif gitu Ya, kondisi atau ya. sentimen yang ada. Ya, artinya memang fokus dari pelaku pasar sendiri masih kemudian mencermati apa yang terjadi di Timur Tengah karena akan berdampak kepada keputusan The Fed sendiri untuk menurunkan tingkat suku bunga acuannya atau tidak begitu untuk mengimbangi inflasi ya, ataupun proyeksi inflasi yang terjadi kalaupun memang terjadi volatilitas energi. Baik, Mas Reza, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dengan saham-saham pilihan dari Anda dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.